Halo semuanya, hari ini aku akan menjelaskan tentang tools di data science, yaitu ada Python, RapidMiner, RStudio, Jupyter Notebook, dan lainnya. Nah, lalu di sebenarnya toolsnya tuh banyak, cuman aku menggunakan hari ini menjelaskan tentang Google Colab yang pertama, lalu ada yang pertama itu ada Anaconda Distribution, termasuk Python dan Jupyter Notebook. Dilanjut dengan RStudio Desktop, lalu ada Google Colab dan untuk mempresentasikan atau desain dari itu aku pakai Rapid Beaner Studio. Oke, pertama-tama kita buka Anaconda, install dulu di Google. Ini Anaconda Navigator. Anaconda Navigator apa sih? Anaconda Navigator itu adalah antarmuka grafis yang menjadi pusat kendali untuk mengelola aplikasi, paket libraries, dan lingkungan. Python atau R dapat tanpa perlu mengetik perintah di terminal. Melalui navigator, Anda bisa meluncurkan aplikasi seperti Jupyter atau Spider hanya dengan satu klik. Jadi di Anaconda ini ada beberapa aplikasi lagi nih ya, bukan beberapa sih ini banyak. Ada Jupyter Notebook, Anaconda Prom, Jupyter Lab, terus ada Orange, ada yang Python Anywhere, RStudio yang bakal kita pakai juga. Pertama-tama kita menggunakan Anaconda Prom. Kita buka, klik. Nanti muncul seperti ini, baru bisa kita masukkan fungsinya. Bisa saya akan mengerjakannya sesuai job sheet saya. Oke, tat, 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 tat. Oh ya, BTW saya menggunakan data perusahaan retail. Nanti saya tunjukin datanya. Di data penjualan retail itu saya ingin menganalisis yang pertama itu mendefinisikan dan membuat kriteria pelanggan yang masuk kategori loyal sebagai target. Itu kebutuhan informasinya ada frekuensi pembelian, total nilai transaksi, total belanja, dan tanggal transaksi. Lalu ada mengidentifikasi cabang atau kota mana yang memiliki performa retensi pelanggan paling tinggi. Yang ketiga ada menganalisis pola kebiasaan belanja pelanggan loyal untuk merancang program retensi yang tepat sasaran. Selanjutnya ada membangun model machine learning atau decision tree untuk memprediksi potensi loyalitas pelanggan baru. Selanjutnya yang kelima yaitu mengevaluasi performa dan tingkat akurasi dari model prediksi yang telah dibuat. Oke, masuk lagi ke Anaconda Prompt tadi. Ini dulu ya. Bentar, kita zoom. Masuk ini, udah kita buka, lalu environment, environment bernama tools dengan Python. Kita create dulu conda create-nya dari sini, terus terus ke enter. Enter. Oke, nah dia lagi jalan, kita tunggu aja sampai semuanya selesai. Masih working, working. Oke, udah selesai. Ini kalau udah muncul kayak gini, kita masukin lagi.
Saya aktifin lagi kondanya. Enter lagi. Hmm, oke, setelah itu ini lagi copy terus oke ini udah selesai. Terus kita yang terakhir yaitu Condalis. Maksudnya install paket dulu nggak sih? Ini gimana cara baca? Terus halo, balik lagi. Ini aku selanjutnya itu tugas kedua yaitu Jupyter Notebook. Yang pertama-tama kita klik create a new project, terus select files, terus kita masukin data yaitu data penjualan retail aku, terus kita create project, kita kasih nama dulu penjualan retail, samain aja, terus lanjut, hmm, oh kita samain, mungkin harus samain ya ini, oke, coba lagi, oke, udah masuk ini, kita klik di sini, klik klik. Nanti dia bakal masuk ke halaman nih, tabelnya. Jadi ini tabel yang aku gunain. Selanjutnya kita ke halaman yang tadi. Kita klik-klik. Oke, kita klik apa tadi? Ya, kita klik itulah ya. Oh, klik ini. Setelah itu udah kita klik. Nah, nanti ini kita kasih nama aja. Karena aku nih. Ya udah, select deh. Nah, setelah itu kita lihat lagi job sheet kita, yaitu apa sih yang visual di sini. Yang pertama itu kita import pandas dulu. Ini lagi. Oke, paste, terus ini dulu enter. Kalau enter. Kita running, oke. Udah masuk, terus kita tambah lagi. Terus aja sampai semua yang ada di job sheet ini ke copy. Hmm, Oh, error ya.
Pokoknya nanti setelah semuanya selesai, itu pasti nanti dia keluar beberapa grafik. Ini temuan yang aku temuin yaitu dari total penjualan per kategori, kategori kota, metode bayar, distribusi total per kota. Ini ceritanya. Selanjutnya kita masuk ke Google, kita ke RStudio. RStudio ini juga ada di Anaconda Navigator ya. Jadi tinggal install terus masuk. Nih, masuk. Oke. Hmm, Challenge. Selanjutnya itu masuk ke RStudio. RStudio ini juga ada di bagian Anaconda. RStudio itu adalah Integrate Development Environment utama untuk bahasa pemrograman R, tanda depannya R, jadi itu Studio R gitulah ya. Meskipun sekarang mendukung Python, fokus utama adalah statistik dan grafik. RStudio menyediakan panel yang sangat rapi untuk menulis skrip, melihat variabel yang sedang aktif, serta menampilkan grafik hasil analisis secara langsung. Ini adalah beberapa query yang aku gunakan. Terus hasilnya tuh dapat di grafik RStudio. Nih, ternyata nanti kayak gini tampilannya di RStudio. Udah muncul. Terus di Python tadi juga ada grafik seperti ini. Ini RStudio di Python. Ada nggak sih perbedaannya? Untuk perbandingan sendiri sama untuk Python dan RStudio yang telah aku coba. Kedua tools tersebut menghasilkan nilai rata-rata sebesar 38,384, median sebesar 39, dan maksimum nilai tertinggi 59, minimal yaitu 8. Konsisten ini menunjukkan bahwa kedua bahasa pemrograman tersebut memproses perhitungan statistik matematis dengan akurat pada dataset penjualan retail yang sama. Kalau datanya sama dan diujinya juga benar, pasti hasilnya bakal sama. Selanjutnya Google Colab ini adalah yang menurut aku sangat mudah digunakan karena kita tidak perlu mendownload, kita hanya cukup mengetiknya di Google kayak collab di Google Colab gitu. Jadi kita tinggal new notebook. BTW Google Colab ini dia udah nyambung sama Google Drive. Jadi kalian masukin aja data kalian di Google Drive. Nanti setelah itu dia pasti akan nyambung ke Google. Nih ya, kita tarik dulu, kita kasih tahu dulu eh data kita. Oke, kita running. Semoga nggak error ya. Kita connect dulu, internet belum connect. Pastiin kalian harus selalu connect sebelum running. Oke, udah. Selanjutnya kita tambah lagi. Ini ada import pandas. Oh ya, sambil nunggu ini running, aku mau jelasin dikit tentang Google Colab. Google Colab itu adalah versi online dari Jupyter Notebook yang berjalan sepenuhnya di atas cloud. Poin utamanya itu tanpa instalasi, bisa langsung ngoding Python lewat browser.
Chrome atau Edge tanpa perlu install apapun di laptop seperti yang aku bilang tadi. Lalu gratis akses GPU. Menyediakan akses gratis tenaga pemrosesan tinggi yang sangat membantu untuk mempercepat pengolahan data besar atau AI. Jadi dia tuh dibantu sama Gemini nih. Jadi kalau kita ada salah itu kita bisa nanya kodenya ke Gemini. Dan juga penyimpanan cloud, semua file otomatis tersimpan di Google Drive. Jadi kita nggak perlu takut kalau nanti kita bakal kehilangan data-data kita karena dia otomatis tersimpan. Jadi menurut aku ini sangat-sangat mudah digunakan untuk pemula orang yang ingin belajar Python seperti aku. Oke lanjut, ini kita udah sampai narik datanya ya. Terus kita masuk untuk mencari data. Oke lanjut. Semoga aja nggak ada yang error ya, karena kita buru-buru. Oke, nah ini heat map korelasi antar fitur. Jadi dia semakin gelap warnanya itu korelasinya semakin tinggi ya, itu satu. Kayak umur sama umur di sini ya korelasinya pasti tinggi. Harga satuan dengan umur itu ya biasa aja, termasuk kecil 0,1. Yang tertinggi itu diskon dengan umur. Mungkin semakin tinggi umur, diskonnya semakin gede, mungkin. Terus ini total belanja dengan harga satuan. Jadi ini benar-benar oke, ini mudah banget. Pokoknya Google Colab ini yang termudah, best. Selanjutnya, ini untuk membangun workflow visual. Ini ada Rapid Pinner Studio, ada Knaim Analytic Platform, lalu ada Orange Data Mining. Cuman kali ini aku mau menggunakan Rapid Miner eh karena itu free. Sebenarnya yang lain juga bisa free. Oke. Oke, ini kita agak susah menginstal Rapid Miner. Mungkin bakal aku bikin tutorialnya di next video. Kalau kalian mau nonton, kalau nggak mau nonton, harus nonton. Jadi aku jelasin aja sedikit hasil dari kerjaan aku di Rapid Miner. Ini ada hasil evaluasi, akurasi sekitar ini. Ini hasilnya. Untuk penjelasannya di next video aja. Oke, selanjutnya menyusun metrik evaluasi tool yang relevan untuk data ini. Aku milih untuk Python di Jupyter Notebook. Lalu ada Rapid Miner dan RStudio. Selanjutnya untuk menyusun dokumen penilaian awal tools. Jadi aku akan bikin dokumen penilaian awal tools. Ini dokumennya. Nah, teman-teman latar belakang dan kebutuhan proyek. Perusahaan retail dengan 8 cabang di kota besar bertujuan untuk meningkatkan strategi retensi pelanggan melalui pemodelan prediktif. Kebutuhan utama proyek ini mencakup identifikasi kriteria loyal pelanggan, analisis pola belanja berdasarkan kategori produk, dan lokasi cabang serta pembangunan model machine learning untuk memprediksi potensi loyalitas pelanggan baru. Selanjutnya, daftar kandidat tools. Yang pertama adalah Jupyter Notebook, yaitu Python bahasanya. Selanjutnya ada Rapid Miner dan RStudio. Ini ada matriks evaluasi tools. Selanjutnya ada rekomendasi tools. Yang paling aku rekomendasiin itu Jupyter Notebook. Yang pertama, yang kedua sebenarnya aku
Di sini aku bikin Rapid Miner ini untuk workflow-nya ya. Mungkin eh, selain Jupyter Notebook juga bisa pakai Google Colab. Nah, biar lisensi gratis. Pelatihan tim udah sampai 4 minggu untuk pembiasaan penggunaan terbuka Jupyter dan lain-lain. Instalasi Anaconda di perangkat lokal. Ini ada resikonya, dokumen notebook menjadi berantakan jika dieksekusi secara tidak berurutan. Lalu ada kurva belajar pengalaman pinter bagi anggota tim yang kurang berpengalaman dan keamanan data saat menggunakan platform. Susun oleh Ranti Febiola, seorang data analis. Selanjutnya, ada beberapa masukan setelah aku presentasi. Sekian presentasi dari aku, atau penjelasan dari aku, Ranti Febiola. Terima kasih.